أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian Imam Al-Bukhari membuatkan bab syahna. Beliau menyebutkan dalam bab ini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Rasulullah mengatakan la tabaghadu. Janganlah kalian saling bermusuhan. Ini syariatnya ya. Dilarang bermusuhan. Tabaghud kepada saudara kita mukmin. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Ini yang paling tabah baate dan rasa hasad kepada saudara kita yang mukmin. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya tentang masalah ini. Dan ketika seorang mukmin ada hasad pada dirinya, maka ketika dia berselisih dengan saudaranya, mereka tidak akan saling berbaikan. Nyo yang na batingah-tingah dan orang hasad. Oh dah egok, ingat je keburukan-keburukan yang ngoyan pubut. Oh dah egok, ingat je nyan orang paling buruk, yang ahli bid'ah. Hana niat baik sedikit pun dari kita kepada saudara kita. Kita telah pernah menyampaikan dalam bab kibir, dalam bab kesombongan. Kesombongan itu melihat saudara kita itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan kita. Yang kibir, kesombongan, rasa dengki kepada saudara kita dalam hati kita. Maka ketika seorang mukmin dan yang lainnya bermusuhan, kemudian masuk rasa hasad ke dalam hati mereka, Imam Al-Ghazali mengatakan mereka tidak akan kembali berbaikan. Anakan geli. Yang nabak, batang dum etro orang kena pegat, dum etro orang kena satukan tetahan. Karena hasad na yo baati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini buang hasad ini. Ketika hasad tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka kalian hendaklah menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Habis ketikanya gada. Ketika tabaghadu gada, rasa bengih gada, rasa hasad gada baati tayo, maka di situ kita baru bisa bersatu dengan saudara kita. Ada kalan saudara dan ada kalan yang enggak. Ana orang yang hana melakukan kesalahan. Kadang-kadang ketika ngoknya dalam kesalahan, kita pun jatuh dalam kesalahan. Dan tidak boleh mengumbar aib saudara kita ketika dia salah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kesalahan yang sama. Disebutkan oleh para ulama tanya dalam kitabul adab mereka. Setiap saudara tanya red dalam aib, tak umbar aibnya, Allah akan menguji kita dengan aib itu. Bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan yang dia bubut. Dah bubut menan gebalah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dibuang pada hati seorang muslim. Rasa hasad. Rasa hasad akan hilang ketika rasa kibir pada diri kita itu hilang. Ketika rasa kesombongan pada diri kita itu hilang. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling lerut dalam hasad ini talabul ilmi. Para penuntut ilmu. Ini cukup lerut dalam hasad. Dan yang disebutkan zaman oleh para ulama tanya, hasadul alim, hasadnya orang-orang alim itu sangat berbahaya. Hasad orang awam itu hanya merusak mereka saja. Tetapi hasad orang alim itu akan merusak agama. Dan cukup banyak contoh-contoh dahulu, para ulama dahulu, ketika datang rasa hasad pada diri mereka, itu merusak agama. Imam Al-Bukhari yang tak baca kitab ditanya malamnya, kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih di dunia ini setelah Al-Quran.
Ngoknya diasingkan, dijauhkan, bak masa udip ke hana seorang dengar ngoknya Imam Al-Bukhari. Karena hasad ulama lainnya kepada beliau. Karena hasad gurunya. Diusir Imam Al-Bukhari. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan terasing. Hana seorang Imam Al-Bukhari pada masa hidupnya. Karena hasad. Kan disebutkan oleh para ulama kita, hasad orang alim itu paling bahaya, akan merusak agama ini. Kalau nuranyo-nuranyo dumna orang yang tak anggap sebagai ustaz, tak anggap sebagai alim, gebedeh rasa hasad kepada saudaranya, rusak agama, rusak masjid, rusak majelis ilmu. Ketika ada hasad pada diri kita. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab yang diinginkan oleh syariat kita. Maka kita sampaikan dalam mukaddimah kitab Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari ketika menulis Adabul Mufrad, padahal beliau telah menulis Sahih Al-Bukhari, telah menulis babul adab dalam Sahih Al-Bukhari, tapi gepegat sebuah kitab khusus Adabul Mufrad, adab bagi setiap muslim supaya kita memahami bagaimana seharusnya adab yang dimiliki oleh seorang muslim. Baru aman udip di dunia ini. Baru kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian dengan manusia. Nah, akhlak yang tak beda dengan saudara kita muslim. Orang muslim itu sangat kuat dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih ridha Ka'bahnya dihancurkan dibandingkan kehormatan seorang muslim. Makanya harus terjaga oleh tanya. Mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.